Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Albab Amarullah di Sukmaja. Saya kelas R1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini saya semester 3 dan berkuliah di Universitas Primagraha. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin meresum buku yang memang perihal menyangkut tentang perekonomian Indonesia. Di sini ada beberapa bab yang akan kita bahas ataupun yang akan kita resum. Langsung saja kita ke pembahasannya. Teman-teman semua, di sini saya awali dengan bab 1, yaitu tentang sejarah ekonomi di Indonesia sejak Orde Lama hingga pemerintahan reformasi. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu perlu kita ketahui bahwa dalam proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal atau domestik maupun eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah kondisi fisik termasuk iklim, lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam atau SDA, dan sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial, dan budaya, sistem politik, serta peranan pemerintah dalam ekonomi. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Nah, ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemerintahan Orde Lama. Di sini pada tahun 1945, tepatnya pada 17 Agustus, Indonesia, negara kita, memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah itu, khususnya pada tahun-tahun pertama setelah merdeka, keadaan ekonomi Indonesia ini, negara kita, sangatlah buruk, teman-teman. Nah, ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagflasi, defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar. Kegiatan produksi di sektor pertanian dan juga sektor industri, infrastruktur ataupun manufaktur praktis berhenti. Nah, tingkat inflasi sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 500%. Bayangkan teman-teman, menjelang akhir periode lama. Semua ini disebabkan oleh beberapa macam faktor. Yang penting diantara adalah pendudukan Jepang, Perang Dunia Kedua, Perang Revolusi, dan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek di tahun 1991 sampai 1996. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintahan Orde Baru. Nah, untuk pemerintahan Orde Baru ini tepatnya sejak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru, berbeda dengan pemerintahan Orde Lama. Dalam era Orde Baru ini, perhatian pemerintahan lebih diajukan pada peningkatan kesejahteraan lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Mungkin kita ketahui pada Orde Baru ini siapa yang menjadi presiden, di mana presiden tersebut terkenal sebagai bapak infrastruktur di Indonesia, kan, bapak pembangunan, seperti teman-teman. Yang selanjutnya itu pembahasan tentang bab 2, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Untuk kita mengetahui di dalam garis besar haluan negara atau GBHN, dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia secara resmi dimulai sejak mulanya rencana pembangunan 5 tahun pertama, teman-teman, atau Repilita 1 di tahun 1969, dan prosesnya berjalan mulus selama dekade 1970-an. Dan pada tahun 1980-an, walaupun Indonesia mengalami beberapa external shock sehingga harga minyak mentah turun
di pasar internasional dan apresiasi nilai tukar yang berdampak ataupun yang terhadap dolar, yang berdampak kepada dolar AS selama dekade 1980-an, itu yang menjadi faktornya. Baru pada saat krisis ekonomi terjadi pada akhir 1997 atau awal tahun 1998, proses pembangunan ekonomi dan ekonomi di Indonesia terasa berhenti. Nah, di situ ada konflik pada mungkin yang kita bisa kenal pada pergantian orde lama ke orde baru, orde baru ke masa revolusi. Nah, bahkan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998. Nah, yang menjadi faktornya yaitu produk domestik bruto dan pendapatan nasional. Di sini kita akan membahas dari garis barunya. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkanlah penambahan pendapatan di setiap tahun. Nah, ke pembahasan selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi atau metode perhitungan dan juga teori. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal demikian, yaitu yang pertama metode perhitungan, terus yang kedua yaitu teori umum pertumbuhan. Itu ada dua faktor teman-teman. Dan di sini ada faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu faktor-faktor internal dan yang kedua itu faktor-faktor eksternal. Itu untuk pembahasan dari bab 2 teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas perihal bab 3 tentang kemiskinan dan kesenjangan. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang permasalahan pokok kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan atau bisa dikatakan properti lain, merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang atau LDCs, tidak terkecuali negara kita sendiri yaitu negara Indonesia teman-teman. Yang kedua yaitu yang bagian B yaitu pertumbuhan atau kesenjangan dan kemiskinan. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan, kesenjangan, dan kemiskinan. Nah, yang pertama adalah hubungan antara pertumbuhan dan kesenjangan atau bisa kita katakan hipotesis Kuznets, data dekade 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di LDCs, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang pesat atau dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan tingkat kesenjangan ekonomi. Itu dia untuk poin pertama. Yang poin kedua adalah tentang hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Nah, dari teori korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan seperti yang telah dibahas di poin pertama, yaitu mengikuti hipotesis Kuznets pada awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat gitu teman-teman, dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur semakin berkurang. Nah, yang poin ke C yaitu dari bab ketiga ini yaitu tentang temuan empiris. Ada beberapa yang harus kita bahas juga teman-teman, di mana yang pertama distribusi pendapatan. Secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan di pedesaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu akibat arus produk atau pekerja dari pedesaan ke perkotaan yang
selama periode orde baru berlangsung sangat pesat. Yang kedua, struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di pedesaan dengan di perkotaan. Yang ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Dan yang keempat yaitu kemiskinan itu sendiri. Yang poin selanjutnya dari bab 3 yaitu D, kebijakan anti kemiskinan atau strategi dan interferensi. Ada 3 pilar teman-teman utama, pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang berprokemiskinan. Yang kedua yaitu pemerintahan yang baik atau good governance. Yang ketiga, pembangunan sosial. Itu penjelasan dari bab ketiga. Kita ke bab selanjutnya yaitu bab keempat tentang industrialisasi dan perkembangan sektor industri di Indonesia. Ya, negara kita bahas ya teman-teman. Yang akan kita bahas yaitu konsep dan tujuan industrialisasi itu sendiri. Dalam sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi berawal dari revolusi industri pertama pada pertengahan abad ke-18 di Inggris dengan penemuan metode baru untuk pemintalan dan penemuan kapas yang menciptakan spesialis dalam produk dan meningkatkan produktivitas dari faktor produksi yang digunakan. Nah, poin kedua yaitu B, perkembangan sektor industri manufaktur nasional. Nah, pembahasannya adalah sektor industri manufaktur di banyak negara berkembang atau LDCs memang mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dalam 3 dekade belakangan ini. Nah, poin C, permasalahan dalam industri manufaktur. Ada 4 kelemahan dari hal demikian. Yang pertama itu basis ekspor dan pasarnya yang sempit. Yang kedua, ketergantungan pada import yang sangat tinggi. Yang ketiga, tidak adanya industri berteknologi menengah. Yang keempat atau yang terakhir dari poin permasalahan dan industri manufaktur ataupun kelemahan-kelemahan struktural ini yaitu konsentrasi regional. Nah, di sini ada kelemahan-kelemahan organisasi, di antaranya ada yang pertama, industri skala kecil dan menengah atau IKM masih underdeveloped. Yang kedua, konsentrasi pasar. Yang ketiga, kelemahan kapasitas untuk menyerap mengembangkan teknologi. Yang selanjutnya, kelemahan sumber daya manusia. Nah, di sini akan kita bahas juga poin D yaitu strategi sumber daya manusia. Nah, strateginya ada beberapa macam. Strategi substitusi import. Beberapa pertimbangan yang lazim digunakan untuk memilih strategi ini terutama adalah sebagai berikut. Ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau bahan baku dan faktor produk lainnya terutama tenaga kerja cukup tersedia di dalam negara sehingga secara teoritis biaya produksi yang intensitas penggunaan sumber ekonomi tersebut tinggi bisa rendah. Yang kedua yaitu potensi permintaan di dalam negara yang memadai. Yang ketiga, mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negara. Yang keempat, dengan perkembangannya industri di dalam negeri, maka kesempatan kerja diharapkan terbuka lebih luas. Yang kelima, dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang berarti juga mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. Nah, di sini ada penerapan strategi substitusi impor dan hasilnya di Indonesia. Ada sejumlah kelemahan dan mungkin ini dapat menjelaskan kegagalan strategi di Indonesia. Nah, kita lanjut. Ada sejumlah kelemahan dan kemungkinan ini dapat menjelaskan kegagalan strategi tersebut di Indonesia. Yang pertama, bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia bukan yang siap digunakan. Yang kedua yaitu karena pasar yang dilayani oleh produsen dan negeri adalah domestik tanpa ada persaingan dari
barang-barang impor, maka setiap produk yang dihasilkan tidak dikaitkan dengan kemampuan bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, belum tentu tingkat ketergantungan terhadap impor menjadi rendah dalam penerapan strategi substitusi impor. Yang keempat yaitu harapan kesempatan kerja dalam berkembang dengan luas. Yang kelima yaitu tentang perihal nilai tambah pada umumnya dapat ditingkatkan, tetapi di pihak lain beberapa industri dapat mempunyai nilai tambah yang negatif bila dibandingkan dengan nilai tambah dar industri yang sama di CI pasar. Yang keenam, tingkat proteksi yang tinggi cenderung membentuk siap keangkuhan produsen dalam negeri. Nah, di sini ada strategi promosi ekspor, beberapa saran penting yang diberikan agar penerapan strategi tersebut membawa hasil yang baik adalah 4 poin, yaitu yang pertama, pasar harus menciptakan signal harga yang benar, sepenuhnya merefleksikan kelangkaan barang yang bersangkutan, baik di pasar output maupun pasar input. Yang kedua yaitu tingkat proteksi dari import harus rendah. Yang ketiga, nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan. Yang keempat, lebih penting lagi, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor. Nah, itu untuk bab keempat. Di sini kita akan lanjut ke bab kelima, yaitu tentang perkembangan sektor pertanian. Yang akan kita bahas yaitu peran sektor pertanian. Kerangka analisisnya dahulu mengikuti analisis klasik dari Kuznets 1964. Pertanian di LDCS dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam 4 bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu ekspansi. Sektor ekonomi lain yang sangat tergantung pada produk-produk dalam sektor pertanian, bukan saja untuk suatu kelangsungan pertumbuhan suplai makanan mengikuti pertumbuhan penduduk, melainkan juga untuk penyediaan bahan baku yang digunakan oleh sektor industri manufaktur seperti industri tekstil, industri barang-barang dari kulit, dan industri makanan dan minuman. Kuznets menyebut ini sebagai kontribusi produk. Yang kedua yaitu karena bias agresi yang sangat kuat dari ekonomi selama tahap awal proses pembangunan ekonomi, populasi di sektor pertanian atau pedesaan membentuk suatu proporsi yang sangat besar dalam pasar domestik untuk produk-produk dari industri dalam negeri, termasuk pasar dalam domestik untuk produk-produk dari industri dan dalam negeri, termasuk pasar untuk barang-barang produsen maupun barang-barang konsumsi. Kuznets menyebutkan kontribusi pasar karena pentingnya pertanian secara relatif menurun dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sektor ini dilihat sebagai suatu sumber modal untuk investasi di dalam ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran, sumber devisa, atau bisa dikatakan kita sumber devisa ya teman-teman. Nah, baik lewat ekspor hasil pertanian atau dengan ekspansi berbagai dari komoditi pertanian yang meningkatkan ekspor tersebut. Import atau substitusi import ini bisa disebut kontribusi devisa. Nah, di sini kita akan lanjut ke bab ke-6. Tadi itu kita pembahasan bab ke-5 ya teman-teman. Nah, di sini akan kita bahas yaitu tentang perdagangan luar negeri, teori perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional dapat digolongkan. Oke, kita ke poin ke-6, yaitu tentang perdagangan luar negeri, di mana perdagangan luar negeri yaitu perdagangan internasional ya,
teori perdagangan internasional dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni teori klasik dan teori modern. Teori klasik umum dikenal dengan teori unggulan absolut dari Adam Smith. Teman-teman sudah tahu lah Adam Smith ini sebagai siapa. Teori keunggulan relatif atau keunggulan komparatif dan John Stuart Mill, dan teori biaya relatif dari David Ricardo. Teori faktor proporsi dari Heckscher dan Ohlin dalam buku-buku teks ekonomi internasional disebut sebagai teori modern. Nah, yang pertama kita bahas tentang teori klasik. Yang pertama keunggulan, yang kedua teori keunggulan komparatif, dan yang kita bahas kedua yaitu teori modern, yaitu teori ini disebut juga faktor proportion theory atau teori ketersediaan faktor. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa perdagangan internasional misalnya antara Indonesia dan juga Jepang terjadi karena opportunity cost yang berbeda antara kedua negara. Nah, yang ketiga faktor-faktor perbedaan lainnya yaitu teori permintaan dan penawaran, terus van for surplus theory, dan juga produksi cycle theory. Nah, kita itu untuk pembahasan bab ke-6. Nah, di sini kita akan bahas juga bab ke-7. Nah, neraca pembayaran arus modal asing dan utang luar negeri. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu neraca pembayaran. Selain perkembangan ekspor dan impor barang dan jasa, perkembangan saldo neraca lalu lintas modal juga sangat berpengaruh terhadap neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP. Yang kedua yaitu arus modal masuk. Nah, di sini ada 2 poin yaitu manfaat arus modal internasional, dan yang kedua perkembangan arus modal internasional. Yang poin ke-C, utang luar negeri. Di sini ada yang kita bahas juga ya teman-teman, faktor-faktor penyebabnya. Nah, salah satu komponen penting dari arus modal masuk yang banyak mendapat perhatian di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di LDCS. Nah, adalah utang luar negeri atau ULN. Nah, itu untuk bab ke-7. Nah, di sini kita akan bahas juga perihal bab ke-8, otonomi daerah dan peluang serta tantangan bisnis di daerah. Yang pertama, kita akan bahas latar belakang terlebih dahulu pembangunan yang tidak merata. Pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan Orde Baru yang lebih berfokus pada pertumbuhan ternyata tidak membuat banyak daerah di tanah air ini berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu ketimpangan fisikal. Pola hubungan pusat daerah seperti yang digambarkan di atas membuat Pemda sangat tergantung pada pemerintahan pusat. Dan yang ke B adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Di sini ada alasan-alasan yang muncul. Alasan munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah: munculnya krisis ekonomi disusul kemudian dengan lengsernya Soeharto, timbulnya krisis politik dan sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan semakin parahnya hak asasi manusia atau HAM. Nah, di sini kita akan lanjutkan perihal tujuan dari Undang-Undang Otonomi Daerah. Tujuan pokok Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu permasalahan. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Penerapan kedua undang-undang ini dimungkinkan menimbulkan berbagai masalah di daerah. Yang poin ke-C yaitu peluang dan tantangan daerah di bisnis di daerah. Nah, di sini ada beberapa manfaat, yaitu bagaimana pengusaha-pengusaha di daerah dapat meningkatkan laju perusahaan usaha mereka atau menciptakan bisnis baru berdasarkan keunggulan kooperatif dan kompetitif yang dimiliki daerah mereka dan yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Yang kedua yaitu bagaimana pengusaha ini
di suatu daerah dapat menguasai pasar lokalnya atau menembus atau mendominasi pasar di daerah lain. Yang ketiga, bagaimana pengusaha daerah dapat menarik investor dari luar untuk menanam modal dari daerahnya. Yang keempat, sejauh mana kesiapan pengusaha daerah untuk dapat bermitra strategis alliance dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di daerahnya, misalnya sebagai subkontraktor atau distributor. Yang kelima, bagaimana pengusaha sempat dapat bermitra dengan pengusaha di daerah lain untuk meningkatkan perdagangan antar daerah. Yang keenam, bagaimana pelaku bisnis ini di daerah dapat menarik proyek-proyek besar baik dari pemerintah pusat maupun dunia untuk dibangun di daerah mereka. Yang selanjutnya yaitu bab ke-9 tentang pembangunan ekonomi daerah. Nah, di sini ada pembangunan ekonomi regional. Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan dalam menganalisa development GAP antar provinsi. Di antaranya adalah PDRB, konsumsi rumah tangga per kapita, Human Development Index, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Nah, di sini ada beberapa faktor strukturnya ya. Yang pertama itu distribusi PDB menurut provinsi. Yang kedua yaitu variasi konsumsi rumah tangga per kapita antar provinsi. Yang ketiga, Human Development Index. Yang keempat, kontribusi sektoral terhadap PDRB. Yang kelima, struktur fiskal. Yang keenam, tingkat kemiskinan. Nah, di sini ada poin B, faktor-faktor penyebab ketimpangan. Nah, faktor-faktor utama penyebab terjadi ketimpangan ekonomi antar provinsi di Indonesia diuraikan dalam bagian berikut nih. Ada yang pertama, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Daerah-daerah di luar Jawa akan semakin rugi atau dalam bentuk konkretnya akan semakin miskin karena hal-hal berikut. Yang pertama, daerah akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang tampil dan modal serta sumber daya alam yang dapat diolah sendiri untuk keperluan sendiri. Yang kedua, akibat butir. 1. Daerah akan semakin sulit mengembangkan sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur, atau akan semakin sulit mengubah struktur ekonomi dari yang berbasis pertanian atau perkembangan atau pertambangan ke industri. Nah, yang ketiga, akibat butir kedua, tingkat pendapatan masyarakat di daerah semakin rendah. Ini berarti perkembangan pasar output semakin lemah, dan selanjutnya berarti semakin kecil perkembangan investasi di daerah. Nah, di sini ada alokasi investasi. Nah, tingkat mobilisasi, faktor produksi yang rendah antar daerah. Terus perbedaan sumber daya alam atau SDA antar provinsi, terus perbedaan kondisi demografis antar wilayah, terus kurang lancarnya perdagangan antar provinsi, terus di sini ada juga pembahasan poin C perihal kasus perkembangan Indonesia bagian timur. Sejumlah keunggulan atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut, yaitu pertama, keunggulan wilayah Indonesia bagian timur. Keunggulan atau kekuatan yang dimiliki IBT terutama adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama itu kekayaan sumber daya alam atau SDA, posisi geografis yang strategis, terus potensi lahan pertanian yang cukup luas, potensi sumber daya manusia atau SDM, kelemahan wilayah Indonesia Timur bagian timur nih. Ada beberapa kelemahan dan juga kekurangan dari IBT ini tersebut ya. Yang pertama itu kualitas sumber daya alam manusia yang masih rendah, keterbatasan sarana infrastruktur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah, terus partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah, tantangan dan peluang, langkah-langkah yang harus dilakukan juga menjadi kelemahan, teman-teman semua. Nah, di sini kita akan bahas juga perihal langkah yang harus dilakukan sebagai diantaranya yaitu kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan secara merata di seluruh daerah di IBT.
Terus pembangunan sarana infrastruktur juga harus merupakan prioritas utama, termasuk pembangunan sentra-sentra industri dan pelabuhan-pelabuhan laut dan udara di wilayah-wilayah IBT yang berdasarkan nilai ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi interport. Yang selanjutnya, kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang ada harus dikembangkan seoptimal mungkin. Di antaranya adalah sektor pertanian di sektor industri manufaktur. Terus yang selanjutnya, pembangunan ekonomi beta harus dimotori oleh industrialisasi yang dilandasi oleh keterkaitan produksi yang kuat antara sektor industri manufaktur dan sektor primer, yakni pertanian dan pertambangan.